Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7B, mata kuliah Produksi dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Biologi dengan anggota saya Nuzila Ramadhani, NPM 2213 024044. Saya Cindy Putri Juskasari dengan NPM 2213 024066. Saya Rahmatriala Santi dengan NPM 2213 024024 Dan saya Deo Febriansa dengan NPM 2213024090. Kali ini kami akan membuat video tutorial membuat media ajar berbasis AI. Selamat menonton. Baik, di sini kami memiliki ide untuk membuat media ajar berupa flashcard, tapi kami belum mengetahui AI apa yang akan kami gunakan untuk membuat flashcard tersebut. Jadi sebelumnya kami mencari saran di Chrome atau bisa juga di GPT tentang AI apa yang bisa digunakan untuk membuat media ajar. Nah, kita bisa ketik AI apa saja yang bisa digunakan untuk membuat flashcard sebagai media ajar. Nah, ada beberapa rekomendasi yang bisa digunakan untuk membuat flashcard tersebut. Kita memilih flashcard AI untuk membuat flashcard. Jadi kita klik tab baru lalu ketik flashcard AI, enter. Ini yang muncul paling atas, kita klik. Nah, di sini kami sudah login sebelumnya. Untuk yang pertama gabung itu bisa login menggunakan akun Google. Setelah login, bisa klik create folder. Kita membuat folder baru karena kita menyesuaikan materi dengan CP yang kami pilih, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, kami memberi nama folder ini klasifikasi makhluk hidup. Kita beri warna hijau, lalu create folder. Nah, setelah jadi foldernya, kita klik, lalu klik new deck. Nah, di sini kita bisa mengupload PDF, membuat deskripsi, mengupload teks, atau manual, menulis manual. Karena sebelumnya kami sudah membuat bahan ajar yang berisi materi-materi mengenai klasifikasi makhluk hidup di pertemuan sebelumnya. Jadi kita tinggal mengupload PDF tersebut ke platform ini. Nah, kami membuat bahan ajar tersebut itu di Canva berupa modul yang berisi materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi dari bahan ajar ini bisa unduh. Kita unduh dengan format PDF. Nah, setelah PDF-nya terunduh, kita buka lagi flashcard. Setelah PDF-nya terunduh, kita bisa klik to upload. Nah, setelah PDF-nya terupload, kita select all, pilih semuanya, lalu klik done. Kita bisa memberi nama deck lagi. Kita beri nama kita beri nama materi. Materi klasifikasi makhluk hidup. Kita klik create deck.
langkah selanjutnya, yaitu kita meng-highlight materi yang akan dijadikan bahan untuk flashcard. Nah, di sini ada generate AI, itu nanti dia otomatis membuat flashcard. Sedangkan menu yang selanjutnya itu ada write manual flashcard, itu artinya kita menulis manual dari materi yang ini. Nah, kita pilih yang generate AI. Nah, ini adalah hasil preview dari materi yang kita highlight. Dia otomatis membuat soal-soal dari flashcard tersebut. Kemudian ini dia membuat satu lagi persamaan dalam klasifikasi, kemudian dia buat satu lagi. Nah, baiklah, ini adalah preview dari flashcard yang sudah kita highlight. Ini ada soalnya dan ini ada jawabannya. Untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi, kita highlight lalu nanti dia otomatis akan mengenerate menjadi soal. Selanjutnya kan tadi flashcard yang sudah jadi itu kita bisa melakukan cara bermainnya itu di bagian materi klasifikasi makhluk hidup. Kita klik bagian flashcard yang study with space repetition. Nah, langsung muncul pertanyaan dari flashcard tersebut. Seperti contoh pertanyaannya itu ada siapa yang mempelopori sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti siswa akan menjawab pertanyaan tersebut. Nanti jawabannya bisa di bagian show answer. Lalu pada bagian sebelah kanan itu kan ada explain nih. Kita klik bagian explain ini. Nanti explain ini akan menjelaskan lebih lanjut materi dari pertanyaan siapa yang mempelopori sistem klasifikasi makhluk hidup. Kita dapat lihat di bagian sini. Lalu untuk explain, example itu contoh praktis dari pertanyaan yang tersedia. Nah, contoh praktisnya seperti bayangkan Anda memiliki perpustakaan besar dengan ribuan buku. Carolus Linnaeus itu adalah orang yang pertama kali mengembangkan sistem untuk mengatur buku-buku tersebut berdasarkan genre, penulis, dan tahun terbit, sehingga memudahkan kita untuk menemukan dan mempelajari buku yang kita inginkan. Begitu juga dengan makhluk hidup, ia akan mengatur mereka dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan tertentu. Lalu untuk bagian memo, kita klik bagian memo. Di bagian memo ini kita itu diberi penjelasan lebih singkat untuk membuat kita lebih mengingat dari pertanyaan dan jawaban yang tersedia. Seperti memo itu, bayangkan Carolus sedang menatah makhluk hidup seperti permainan Lego. Jadi setiap makhluk hidup itu adalah balok Lego dan Carolus itu menyusunnya dengan rapi sesuai dengan warna dan bentuk. Lalu pada bagian visualis itu kita diberi gambar terkait dengan soal yang ada di flashcard. Lalu jika kita itu mau mengacak pertanyaan yang tersedia di flashcard ini, kita bisa klik shuffle. Langsung tersedia pertanyaan baru. Baik, selanjutnya setelah tadi teman-teman saya menjelaskan mengenai materi dan juga cara penggunaan flashcard pada kelas KAI, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kuis. Jadi di kelas KAI ini juga dapat mengerjakan kuis setelah kita belajar mengenai materi-materi melalui flashcard. Di sini kita tidak perlu lagi membuat
soal-soal untuk kita kuis, karena kuis dan juga flashcard sudah terintegrasi, di mana ketika kita sudah membuat flashcard maka otomatis akan ada kuis untuk kita mengulas ulang atau menguji apakah kita benar-benar memahami materi-materi yang telah kita pelajari di flashcard ini. Di sini ada button create a new quiz, kita klik. Selanjutnya kita di sini bisa memilih ada 5 soal, 11 atau 16. Di sini kita dapat memilih mau berapapun soal tersebut sesuai dengan flashcard yang kita buat. Misalnya di sini saya memilih 11 soal, dan di sini juga kita di bawahnya ada language. Kita bisa menentukan bahasa apa yang kita gunakan dalam mengerjakan kuis tersebut. Di sini kita memilih bahasa Indonesia, lalu start quiz. Di sini Kelas KAI sedang membuat kuis, dan lalu ini ada soalnya. Misal ini soal nomor 1, siapa yang dikenal sebagai bapak taksonomi modern? Soal ini pasti jawabannya adalah Carus Linnaeus. Baik, benar. Lalu bagaimana jika kalau kita menjawab soal pada opsi yang salah? Misal di sini nomor 2, bagaimana klasifikasi makhluk hidup membantu dalam penelitian ilmiah? Nah, kalau kita menjawab opsi yang salah, misalnya D, mengurangi keanekaragaman hayati, maka dia akan ada tanda merah, artinya salah, dan juga ada button explain, yang artinya kita dapat meminta bantuan untuk menjelaskan mengapa kita menjawab salah. Kita pencet. Nah, lalu di sini terdapat kendala kan, misalnya you are out of AI credits, atau kita sudah kelebihan kredit untuk memakai AI tersebut. Dan di sini ada pilihan kita menunggu 19 hour 23 menit, 19 jam 23 menit, atau kita mengupgrade. Nah, untuk mengatasi hal tersebut tidak perlu khawatir, nanti kita bisa, ini kan akun dari teman saya. Nah, kita bisa login dari akun yang lain. Baik, nanti ini bisa dilanjutkan. Pertama kita out dulu. Selanjutnya dikarenakan tadi saat kita mengerjakan kuis kita mendapatkan limit AI-nya terbatas, maka kita dapat mensiasatinya dengan login di akun yang lain. Di sini saya login di akun saya yang lain. Nah, untuk kita dapat mengakses flashcard dan juga kuis yang telah kita kerjakan sebelumnya, maka tadi sebelumnya saya juga telah mengcopy link dan sudah saya share di grup WA. Di sini kita pencet load deck, lalu kita tunggu. Nah, di sini sudah ada pilihannya, material, flashcard atau quiz. Kita tunggu sebentar, sedang reload. Lalu kita pencet create a new quiz. Kita pilih lagi yang 11 question. Lalu kita ketik Indonesia untuk memilih bahasa. Lalu start quiz. Tadi kan kita setelah sampai di mana kalau kita menjawab soal lalu memilih opsi yang salah. Misalnya menghilangkan spesies yang tidak diperlukan. Salah kan? Nah, di AI ini kita tidak serta-merta bahwa setelah kita menjawab salah lalu ke soal yang berikutnya. Kita memiliki pilihan untuk meminta penjelasan mengapa kita jawabannya salah. Kita klik button explain, lalu otomatis maka akan dijelaskan mengapa jawaban kita yang salah. Jadi nanti ketika saya menjawab salah, itu tidak langsung diberitahu jawaban yang benar adalah A, namun kita diberitahu bahwa jawaban saya salah, lalu apa penjelasannya mengapa salah, seperti itu. Ini karena kita tadi memilih 11 soal, maka kita tinggal jawab saja apa soal-soalnya, misalnya ini.
Lalu di sini setelah kita selesai menjawab soal, kita akan disediakan suatu hasil di mana kita bisa mengetahui bahwa berapa jawaban kita benar, salah, dan juga satu kuis yang tidak kita kerjakan atau kita lewati. Di sini saya menjawab 4 benar, 6 salah, dan 1 yang saya lewati. Selanjutnya kita klik button keep going. Keep going itu artinya kita kembali ke soal yang kita lewati tersebut. Lalu di sini telah tersedia apa saja jumlah berapa saja soal yang dijawab salah, benar, dan juga totalnya. Di sini memiliki beberapa pilihan. Yang pertama itu ada view all quiz, artinya tampilkan semua quiz, atau take another quiz yang artinya mengerjakan quiz ulang, atau share this quiz yang artinya kita meng-share quiz yang kita kerjakan. Kita bisa langsung see all answer, artinya kita melihat jawaban-jawaban dari kuis yang telah kita jawab. Jadi kita bisa mereview apa saja soal yang telah kita kerjakan. Lalu kita bisa kembali. Selanjutnya, selain kita mengerjakan kuis dari beberapa soal, kita juga dapat melihat beberapa hasil kuis yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya mengerjakan baru 1. Misalnya saya mengerjakan 2 kali kuis. Misalkan ini percobaan ya. Nah, di sini dikarenakan saya telah mengerjakan 2 kali kuis, maka akan tersimpan itu, dapat kita katakan akan tersimpan riwayat kita mengerjakan kuis. Jadi kita tahu perkembangan kita dalam mengerjakan kuis itu. Yang pertama ini bisa dilihat, saya dapat menjawab 4 benar dan 7 salah. Lalu ketika saya menjawab kuis yang kedua kali, saya juga dapat melihat bahwa saya benarnya hanya 1 soal dan salah 4 soal. Jadi kita dapat mereview beberapa kemajuan kita dalam mengerjakan kuis. Di sini juga kita dapat melihat learning progress. Jadi dalam per hari itu kita sudah berapa persen dalam belajar. Jadi selain juga kita dapat mengerjakan kuis, kita juga harus mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dalam menggunakan Flaska AI. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu fleksibel dalam menggunakannya. Jadi ketika misalnya kita diberitahu mendadak oleh guru kita untuk mengerjakan ulangan, misalnya 1 jam ke depan akan ulangan, lalu guru sudah menjelaskan materi dan membagikan buku atau semacamnya. Nah, kita dapat langsung belajar menggunakan Flaska AI tersebut dengan cara kita men-scan kalau dia dalam bentuk buku atau e-book. Kalau e-book kita tinggal salin dan lalu kita paste di bagian material dan kita membuat flashcardnya. Jadi kita dapat dimanapun dan kapanpun belajar menggunakan Flaska AI. Selanjutnya yang kedua, dalam menggunakan Flaska AI, kita juga dapat belajar interaktif, di mana saat kita belajar misalnya menggunakan flashcard, di sini kita dapat meminta penjelasan, lalu kita juga dapat meminta penjelasan yang lebih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di memo, atau kita juga dapat meminta visualisasi sehingga penjelasan tersebut dapat kita lihat dalam bentuk gambar. Lalu selain itu, ketika kita ingin
ketika kita ingin belajar di flashcard, sudah belajar di flashcard dan kita ingin mengasah kemampuan materi kita sudah sejauh mana, kita juga dapat langsung mengerjakan kuis secara langsung tanpa memerlukan waktu untuk membuat soal-soal tersebut. Selanjutnya, selain juga fleksibel lalu interaktif, di sini juga di Flash KAI tersebut, misalnya ketika kita mengalami limit, ini kan termasuk kelemahan kan kalau kita menggunakan limit. Namun di Flash KAI tersebut juga memiliki sistem yang bagus, di mana ketika kita menggunakan limit, selain kita dapat mengakalinya dengan mengloginkan akun kita yang lain, di sini Flash KAI juga dapat memberikan kita satu pilihan, yaitu di mana ketika kita mendapatkan limit, kita mendapatkan pilihan, yaitu selain mengupgrade premium Flash KAI, kita juga dapat mengerjakan atau mereview flashcard kita yang telah kita buat. Jadi seperti itu. Selanjutnya kelemahan yang lain, yang pertama itu desainnya terlalu monoton untuk kita yang belajar menggunakan visual. Dimana di sini kalau kita belajar menggunakan flashcard itu hanya background putih dan juga beberapa warna yang lain, jadi cuma putih doang. Sedangkan kalau kita ingin belajar langsung menggunakan gambar, itu perlu gambar yang lain atau di platform yang lain. Tapi di sini terbantu dengan adanya fitur visualisasi, jadi kita dapat meminta Flash KAI untuk menyediakan gambar-gambar yang berkaitan dengan flashcard yang kita pelajari. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga, selain dia harus di-upgrade premium lalu monoton, yang ketiga itu adalah selanjutnya kelemahan yang ketiga, selain juga orang-orang yang perlu visualisasi, orang-orang yang perlu auditori seperti misalnya harus mendengarkan musik, itu juga memiliki kekurangan di sini, karena di sini Flash KAI tidak menyertakan musik saat kita mengerjakan kuis atau sedang belajar flashcard. Selain audio, di sini juga tidak disediakan adanya video pembelajaran, di mana lebih baiknya itu disediakan video pembelajaran. Atau misalkan di sini kan saat kita memencet visualisasi kan akan divisualisasikan materi yang kita pelajari. Namun sebaiknya juga saat kita belajar misalnya mengenai taksonomi hewan, itu juga kita diberikan beberapa opsi dari AI di mana dia menginput beberapa link video tentang materi yang kita pelajari. Mungkin itu saja, mungkin kelemahan dan juga kelebihan dari Flash KAI. Selanjutnya yang terakhir adalah reminder untuk teman-teman, jika ingin menggunakan Flash KAI ini bisa diingat ya, bahwa Flash KAI ini bukan suatu platform atau AI yang dikhususkan untuk guru untuk membuat flashcard atau kuis untuk siswa. Namun platform AI Flash KAI ini dikhususkan untuk siswa-siswa atau orang-orang yang ingin belajar flashcard atau kuis secara bersama-sama. Jadi ketika misalnya saya membuat flashcard, nah, jadi flashcard tersebut tidak hanya bisa saya sendiri yang gunakan, tapi teman-teman saya bisa menggunakannya dengan cara tidak hanya dalam satu device, tapi bisa di-share dan juga bisa dikerjakan bersama-sama dengan teman-teman saya sebelumnya. Jadi ini seperti belajar bareng gitu. Jadi Flash KAI ini bisa menjadi opsi untuk kita belajar menggunakan flashcard dengan interaktif dan asik. Jadi mungkin di sini menjadi salah satu opsi untuk teman-teman atau guru juga untuk diinfokan kepada murid-muridnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian tutorial dari